Pada video ini kita akan coba bahas mengenai KPR series. Jadi akan ada beberapa video yang saling berkaitan, teman-teman, yang terkait dengan KPR. Untuk episode kali ini, saya ingin menyampaikan adalah tentang jangan langsung memberikan booking fee jika teman-teman tertarik untuk membeli suatu properti. Nah, kenapa dan mengapanya? Mari kita simak video berikut ini. Oh iya teman-teman, channel ini nanti akan banyak ngobrolin mengenai teknologi informasi dan tentu saja perkembangan isu-isu yang terkait dengan teknologi digital yang ada di Indonesia. Jadi jika channel dengan topik seperti ini yang teman-teman cari, maka pastikan teman-teman subscribe ya. Oke, kita mulai ya. Memang saya coba membahas dengan bentuk materi presentasi dengan harapan teman-teman memahaminya lebih mudah. Oke, sebelum kita ke topik tadi mengapa kita jangan bayar booking fee secara langsung, yang ingin saya coba sampaikan terlebih dahulu adalah stepping kalau kita ingin mengajukan KPR secara online untuk rumah inden, teman-teman. Jadi teknologi terus berkembang. Sekarang kalau pengajuan KPR kita tidak harus selalu bertemu dengan marketing dari suatu bank. Nah, cukup dengan WA semuanya sudah bisa selesai, teman-teman. Oke, kita mulai ya rekan-rekan ya. Nah, sebenarnya tahapan pengajuan KPR untuk rumah inden itu seperti apa sih? Gini, teman-teman. Yang pertama adalah pasti kan teman-teman memilih dulu ya, memilih rumah propertinya nih. Jadi di situ teman-teman bisa menggunakan virtual reality 360 derajat atau bisa juga datang ke suatu lokasi meninjau lokasinya, ngobrol di sana dengan tetangganya dan lain sebagainya untuk memastikan teman-teman tuh sudah srek belum dengan properti yang akan dibeli. Nah, setelah itu selesai, teman-teman sudah srek, maka pasti akan coba nih, kita akan pilih bank yang paling cocok untuk menghandle KPR kita. Itu adalah stepping yang kedua. Nah, setelah itu, maka kita akan coba melengkapi syarat-syarat pengajuan KPR. Banyak syaratnya, tapi nanti akan saya sampaikan di video berikutnya juga ya. Nah, kemudian step yang 4 setelah kita melengkapi, kita akan mengajukan ke banknya dan kita akan dapat hasilnya. Kira-kira KPR kita disetujui apa tidak. Nah, setelah itu ketika KPR kita dinyatakan setuju, maka rekan-rekan di sini step berikutnya adalah melakukan akad dari KPR itu. Nah, setelah akad KPR itu selesai, maka yang terakhir nih harus mulai melakukan cicilan KPR. Jadi ini adalah tahapan kalau kita ingin mengajukan KPR. Jadi teman-teman harus pelajari dan harus pahami nih tahapannya kira-kira seperti apa. Nah, sekarang nih bagaimana kalau kita memilih rumah atau properti? Itu apa saja sih, bagaimana yang harus kita lengkapi apa saja? Nah, tapi teman-teman, saya akan masuk ke fokusnya dulu nih, yaitu booking fee-nya tadi yang ingin saya bahas. Enaknya seperti apa sih gitu kan kawan-kawan ya. Nah, gini, ketika kita ingin membeli suatu rumah, pasti kita akan bertemu atau ngobrol dengan marketing dari rumah tersebut. Yang harus ditanyakan nih ada 3 hal kawan-kawan. Yang pertama adalah, bener nggak prosedurnya seperti ini? Jadi pertama itu kita kasih nama kita, biasanya KTP atau NPWP ke pihak marketing bank. Nah, setelah itu mereka akan melakukan BI checking. Nah, ketika BI checking selesai, kemudian mereka menyampaikan ke kita, gitu kan kawan-kawan ya, baru mereka akan meminta booking fee. Nah, booking fee itu adalah tanda jadi kita ingin membeli rumah. Besarannya ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan ada yang 15 juta. Jadi tergantung dari besar rumah atau mahalnya rumah yang kita beli. Nah, setelah itu selesai booking fee-nya, kemudian kita diharuskan untuk melunasi DP kita, setelah itu baru proses KPR tadi. Nah, prosedur ini harusnya seperti ini kawan-kawan. Tapi ada beberapa developer yang prosedurnya dibalik nih. Jadi pertama booking fee dulu, setelah itu mereka minta data kita dan mereka melakukan BI checking.
Nah, kalau saran saya, carilah yang prosedurnya seperti di atas. Karena kalau BI checkingnya di depan, kita tuh belum mengeluarkan uang apa-apa. Jadi kita istilahnya meminta tolong pada pihak marketingnya untuk tolong dong dicekin memang secara banking nama kita aman atau enggak. Kalau nama kita enggak aman secara banking, ya ngapain kita ngurusin yang ke belakang gitu. Karena pasti akan prosesnya masih sangat panjang. Itu yang kedua. Yang pertama, sorry. Nah, yang kedua adalah booking fee-nya nih, kawan-kawan. Booking fee-nya itu bisa dikembalikan atau tidak. Ini juga sangat penting, karena ada beberapa developer yang memang ketika booking fee masuk bisa dikembalikan, dan ada juga yang developer nggak mau booking fee-nya dikembalikan. Jadi ini juga teman-teman pastikan tahu ya masalah ini. Jika memang ternyata teman-teman walaupun tidak dikembalikan tetap maju karena saya sudah sangat cocok nih dengan rumah ini, ya nggak apa-apa. Itu kan hak teman-teman. Tapi minimal di sini ada risiko yang teman-teman tahu bahwa memang ada booking fee yang bisa dikembalikan dan ada booking fee yang tidak bisa dikembalikan. Itu perlu ditanyakan juga. Nah, yang ketiga nih, ini yang membuat judul video tadi yang kita bahas, yaitu adalah kita jangan pernah memberikan booking fee secara langsung jika, nah ini ada jikanya, jika kita belum siap, kawan-kawan. Belum siapnya apa? Ini, kawan-kawan. Nah, ini saya ambil contoh ilustrasi dari suatu cicilan yang saya dapatkan gitu ya. Saya dapatkan dari teman saya. Jadi ketika kita sudah memberikan booking fee, ini misalkan tanggal 8 Agustus, kita datang ke suatu perumahan, terus kita cocok nih, oke, aku langsung bayar deh di tanggal 8 Agustus. Nah, ada yang harus kita selesaikan di tahap berikutnya. Karena pada tanggal 29 Agustus, hanya 3 minggu ya, 3 minggu itu kita harus sudah melakukan pembayaran DP. Entah itu cicilan DP, atau entah itu pelunasan DP. Nah, jadi kita cuma dikasih waktu 3 minggu, kawan-kawan. Ketika dikasih waktu 3 minggu, walaupun KPR-nya sebenarnya sampai Oktober, tetapi kita sudah harus memberikan uang muka dengan jarak 3 minggu dari DP. Nah, yang jadi masalah adalah teman-teman yakin nggak dalam 3 minggu itu bisa menyelesaikan KPR? Satu, syaratnya kan banyak. Terus yang kedua, yakin nggak KPR kita disetujui? Nah, yang ketiga, yakin nggak KPR kita disetujui dengan sesuai harapan kita? Nah, kalau itu semuanya tidak, kita punya backup plan nggak? Misalkan nih, kita pinjam ke koperasi, kita pinjam ke keluarga, jika memang dari bank tidak bisa menyampaikan. Nah, kalau itu tidak, kawan-kawan, maka jangan langsung memberikan booking fee. Karena apa? Ya buat apa tanggal 8 Agustus kita memberikan booking fee kalau ternyata KPR kita belum siap. Persyaratan kita belum ada. Ternyata pas dicek di BI checking kita nggak lolos. Nah, buat apa gitu. Jadi pastikan teman-teman memang prosedurnya itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan di depan. BI checking dulu baru bayar DP. Jadi minimal permasalahan bahwa BI checkingnya lolos, kita sudah aman. Nah, tinggal KPR-nya nih, kita berhitung di sini kawan-kawan, gitu kan? Kita cuma punya waktu 3 minggu. Nah, ketika punya waktu 3 minggu, kita kira-kira bisa menyelesaikan syarat KPR enggak? Terus KPR kita disetujui atau enggak? Terus plafonnya sesuai enggak dengan yang kita harapkan? Nah, jika ternyata teman-teman yakin bahwa aku sih syarat KPR-nya pasti ada, pasti komplit. Terus juga dengan gajiku yang sekian pasti disetujui. Plafonnya juga pasti oke kok. Gitu. Nah, jika itu teman-teman yakin, ya nggak apa-apa langsung kasih booking fee. Cuman jika itu semuanya belum yakin, nah teman-teman harus berhitung karena biasanya developer ada batas waktu mulai dari kita booking fee sampai penyelesaian uang DP-nya kawan-kawan. Jadi pastikan teman-teman tahu nih antara booking fee itu masuk dan kemudian harus membayar tahap 1 dan tahap 2 atau tahap lunasnya itu berapa minggu, harus paham, harus tahu dan harus tahu resikonya. Jika memang ternyata hanya 2 minggu atau hanya 3 minggu terus tidak persyaratan KPR-nya kita tidak yakin, nah itu mending
jangan kasih booking fee. Karena apa? Ya daripada booking fee kita hilang. Itu rekan-rekan. Ya, jadi begitu video kali ini, jangan sampai ketinggalan video berikutnya, yaitu kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara memilih bank yang tepat untuk KPR di masa pandemi. Oke, thank you kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang video ini membantu. Dan silakan komen atau beri masukan pada saya untuk perkembangan video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.